Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rini Oktaviani Putri dengan NIM C1 Channel 264. Di sini saya akan menjelaskan mengenai etika penelitian, di mana tugas ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah metodologi penelitian dengan dosen pengampu yaitu Bapak Wirni Eka Putra. Nah, adapun pokok pembahasannya sendiri yaitu yang pertama, pengertian etika penelitian, yang kedua adalah prinsip dasar dan kaidah etika, yang ketiga adalah kode etik penulis, dan yang keempat atau yang terakhir yaitu mengenai pelanggaran etika penelitian. Nah, langsung saja ke pembahasan yang pertama yaitu mengenai pengertian etika penelitian. Nah, jadi di sini etika itu berasal dari bahasa Yunani yaitu ethos yang mana artinya adalah sifat, watak, adat, dan juga kebiasaan. Nah, sedangkan penelitian itu adalah rangkaian pengamatan yang mampu melahirkan teori-teori yang tentunya dapat diandalkan kebenarannya. Nah, jadi berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa etika penelitian adalah sifat, watak, atau prinsip-prinsip etis yang diterapkan dalam kegiatan penelitian. Di mana dalam penelitian itu sendiri, etika adalah jaminan agar tidak terjadinya kecurangan atau kesalahan dalam bertindak atau berinteraksi. Karena apa? Karena etika peneliti ini mencakup perilaku peneliti atau perlakuan peneliti terhadap subjek penelitian serta sesuatu yang dihasilkan oleh peneliti bagi masyarakat. Nah, ke pembahasan yang kedua yaitu mengenai konsep dasar dan kaidah penelitian. Jadi, secara garis besar, etika penelitian itu memiliki berbagai macam prinsip. Namun, terdapat beberapa prinsip utama yang perlu dipahami oleh peneliti, yang mana diantaranya yaitu yang pertama, menghormati harkat dan martabat manusia, sehingga dalam mendapatkan informasi itu perlu meminta persetujuan dari subjek penelitinya. Sehingga kita itu harus memberikan suatu formulir persetujuan. Nah, yang kedua yaitu menghormati privasi dan kerahasiaan subjek penelitian, yaitu peneliti tidak boleh menampilkan informasi terkait identitas diri, alamat, nomor HP, atau privasi lain dalam upayanya untuk mencari informasi. Nah, yang ketiga yaitu keadilan dan inklusivitas dan memperhitungkan manfaat dan kerugian yang ditimbulkan. Jadi, penelitian itu dilakukan secara jujur, profesional, dan juga membagikan keuntungan atau beban itu secara merata atau menurut kebutuhan, kemampuan, kontribusi, dan juga pilihan publiknya. Nah, ke pembahasan yang ketiga yaitu mengenai kode etik penulis. Nah, jadi seorang peneliti itu dalam melaksanakan penelitiannya harus memperhatikan kode etik penulis, yang mana yaitu pertama, melahirkan karya orisinal, artinya karyanya itu dibuat oleh dirinya sendiri. Kedua, menjaga kebenaran dan manfaat serta informasi yang disebarkan sehingga tidak menyesatkan. Ketiga, menulis secara cermat, teliti, dan juga tepat. Yang keempat, bertanggung jawab secara akademis atas tulisannya. Yang kelima, memberikan manfaat kepada masyarakat. Yang keenam, menjadi kewajiban penulis untuk mengikuti selingkuh yang ditetapkan berkala yang dituju. Ketujuh, yaitu menerima saran-saran perbaikan dari editor berkala yang dituju. Kedelapan, menjunjung tinggi hak, pendapat, atau temuan orang lain. Dan yang kesembilan atau yang terakhir, yaitu menyadari sepenuhnya untuk tidak melakukan pelanggaran ilmiah. Nah, ke pembahasan yang terakhir, yaitu mengenai pelanggaran etika penelitian. Nah, jadi pelanggaran ilmiah yang bisa saja terjadi pada seorang peneliti, yaitu yang pertama, pemalsuan hasil penelitian atau fabrication, yaitu mengarang, mencatat, dan atau mengumumkan hasil penelitian tanpa pembuktian telah melakukan proses penelitian. Kemudian yang kedua ada pemalsuan data penelitian atau falsification, yaitu memanipulasi bahan penelitian, peralatan, proses, mengubah atau tidak mencantumkan data atau hasil sedemikian rupa sehingga penelitian itu tidak disajikan secara akurat dalam catatan penelitian. Nah, yang ketiga yaitu pemerasan tenaga peneliti dan pembantu peneliti atau exploitation. Seperti peneliti senior itu memeras tenaga peneliti juniornya untuk membantu penelitian guna mencari keuntungan pribadi dan atau memperoleh pengakuan atas hasil kerja pihak lain. Yang keempat itu ada perbuatan tidak adil atau injustice. Sesama peneliti dalam pemberian hak ke pengarangan dengan cara tidak mencantumkan nama pengarang
dan atau salah mencantumkan urutan nama pengarang itu sesuai sumbangan intelektual seorang peneliti. Nah, kemudian yang kelima itu adalah kecerobohan yang disengaja atau intended careless. Dengan tidak menyimpan data penting selama jangka waktu sewajarnya, menggunakan data tanpa izin pemiliknya, atau tidak mempublikasikan data penting atau menyembunyikan data tanpa penyebab yang dapat diterima. Kemudian ada penduplikasian atau duplication, yaitu temuan-temuan sebagai temuan-temuan asli dalam lebih dari satuan ukuran tanpa adanya penyempurnaan, pembaruan isi, data, dan tidak merujuk publikasi sebelumnya. Kemudian ada autoplagiarisme yang diartikan sebagai tindakan peneliti yang mengemukakan kalimat, kata, data, atau ide diri sendiri yang telah dipublikasi sebelumnya. Kemudian ada pencurian proses dan atau hasil, di mana kebiasaannya itu baik dalam ilmu pengetahuan itu dibenarkan pemakaian pengetahuan yang ada dengan syarat bahwa sumbernya itu disebutkan. Nah, baiklah, sekian presentasi atau penjelasan dari saya. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.